Nggak ada, Miss, karena baru Ya baru udah. tahu. Oke deh. So what is SLA or Second Language Acquisition? Jadi SLA di sini refers to the ways in which any learner, child, or adults learns a second or foreign language. Jadi caranya, cara seseorang, entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, cara memperoleh bahasa kedua, itu bagaimana sih caranya dia memperoleh? Itu maksudnya. Jadi kita mempelajari proses kita memperoleh bahasa kedua. Di sini bahasa Inggris tentunya. Nah, it refers both to the study of individuals and groups who are learning a language subsequent to learning their first one as young children and to the process of learning that language. The additional language is called a second language, even though it may actually be third, fourth, or tenth to be acquired. Nah, kalau mother tongue, bahasa ibu kita, itu kan bahasa Indonesia. Iya kan? Kalau di sini saya bahasa Jawa, saya di sini di Pati. Kalau kalian bahasa Indonesia ya? Mother Iya, tongue Miss. sehari-hari bahasa Indonesia. Nah, Iya. bahasa Jawa, Miss. apa? Sunda, Miss. Sunda, Bu. Sunda. Ada yang Sunda ya? Oh ya, nah itu Jawa, Miss. apa deh? Wah kok dek apa Mbak? Maaf. Aja, Miss. Maaf, saya terbiasa. Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kalau saya di sini bahasa Jawa, kalian ada yang Sunda, ada yang Indonesia, mungkin ada yang Jawa juga mungkin, entah kalau nggak ada. Nah, kalau bahasa kedua itu yang kita pelajari itu bisa bahasa apa saja. Kayak bahasa asing itu disebut bahasa kedua. Itu. Nah, di sini kita mempelajari prosesnya memperoleh bahasa. In second language learning, language plays an institutional and social role in the community. It functions as a recognized means of communication among members who speak some other language as their native tongue. Poin ini ada yang bisa mereview, menjelaskan? Ayo. Be active in our Zoom meeting. Gimana Mbak, Mas maksudnya? Ayo, mau saya tunjuk? Ayo, coba. Arli mau memberikan pendapatnya? Untuk menjelaskan ini? Belum, Bu, belum. Ayo, coba aja. In second language learning. Jadi dalam pembelajaran bahasa kedua, jadi bahasa itu berperan dalam apa ya? Peran sosial. Jadi di kehidupan sosial itu bahasa kan sangat penting. Iya kan? Nah, native tongue itu apa sih? Native tongue itu kan pembicara aslinya. Iya kan? Nah, jadi kita itu dalam mempelajari bahasa kedua, itu kalau kita tahu apa? Kita tahu pembicara aslinya, itu nanti tuh sebenarnya tuh akan lebih mudah. Tapi karena kita di sini, di negara kita belajar bahasa kedua itu dengan sesama orang Indonesia, jadi ya kita belajarnya tidak bisa secara alami, secara langsung, gitu kan. Jadi prosesnya kita belajar itu melalui metode-metode yang ada, metode-metode yang sudah diciptakan oleh para ahli. Itu. Kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, kita belajar bahasa Inggris, kita bisa secara natural, kayak bayi. Misal kalian bawa bayi ke luar negeri, itu dia nanti bahasa Inggrisnya ya kayak orang sana, lebih pintar daripada kalian. Gitu. Pernah ada anaknya dosen saya, itu masih kecil, 3 tahun atau berapa itu, entah 2 tahun itu dibawa kuliah ke luar negeri,
itu bahasa Inggrisnya melebihi ibunya. Terus dia pulang ke Indonesia, dia sekolah, nah itu dia seperti marah-marah gitu sama gurunya, karena gurunya dinilai pronunciation-nya, apanya itu kurang betul, gitu. Jadi dia lebih pintar. Anak kecil kan lebih pintar kalau belajar bahasa. Itu. Next, saya lanjut ya. In foreign language learning, language plays no major role in the community and is primarily learned in the classroom. Jadi kenyataannya dalam negara kita, dalam negara kita, pembelajaran bahasa asing itu adanya cuma di kelas, ya kan? Ya kan, sama di kursusan. Kalau kalian mau, kalian kursus gitu selain di kelas. Ya ini kan kalian di kelas, di kuliah. Coba kalau kalian kuliahnya matematika, belajar bahasa Inggrisnya nggak kayak gini, paling umum. Belajar TOEFL, belajar bagaimana cara menyelesaikan soal, seperti itu. Ini kalian beruntung ini ngambil jurusan bahasa Inggris tuh beruntung. Belajar mendalam. Terus, the distinction between second and foreign language learning is what is learned and how it is learned. Nah, ini poinnya. Jadi perbedaan antara second and foreign language learning. Jadi perbedaan antara SLE sama foreign language itu bedanya di sini. Apa yang dipelajari dan bagaimana itu dipelajari. Dalam second language acquisition ini, bagaimana sih bahasa itu dipelajari, bagaimana sih bahasa itu diperoleh. Tapi kalau kita belajar foreign language learning, belajar bahasa asing, itu kita cuma mempelajari apa sih bahasa asing, gitu. Kita tanpa mendalami prosesnya memperoleh bahasa asing tersebut. Diajari gurunya itu, ya udah kita praktekkan itu. Itu bedanya. Sampai sini jelas? Apa bingung? Masih bingung di perbedaannya itu tadi. Masih bingung di perbedaannya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Yes, Miss. Ya. Nah, what is the study of second language acquisition? Jadi, second language acquisition itu adalah the study how second language are learned. Bagaimana bahasa kedua itu dipelajari. Bagaimana. Terus bagaimana? How learners create a new language system with limited exposure to a second language. Bagaimana siswa atau pembelajar itu menciptakan sistem bahasa baru dengan pengetahuan yang limit tentang bahasa kedua itu. Bagaimana sih dia menciptakan bahasa baru itu? Melalui apa? Prosesnya seperti apa? Nah, SLE itu juga belajar tentang why most second language learners do not achieve the same degree of proficiency in second language as they do in their native language. Mempelajari mengapa kebanyakan pembelajar bahasa kedua itu pencapaiannya atau prestasinya itu tidak sama dengan native speaker. Jadi gimana sih bahasanya? Saya jelasinnya. Kita kan belajar bahasa kedua bahasa Inggris, ya kan? Tapi kenapa kok kita itu tidak bisa sama persis seperti orang Amerika, orang Australia? Itu kenapa sih? Nah, itu dipelajari di SLE. Itu kan ada sebabnya. Terus kenapa? Why some learners appear to achieve native-like proficiency in more than one language? Nah, mengapa juga ada siswa atau mahasiswa atau orang umum yang bisa mencapai seperti native speaker di lebih dari satu bahasa. Misalnya saya kok bisa bahasa Mandarin, saya bisa bahasa Korea, itu kok persis gitu. Itu sebabnya apa? Kok ada yang tidak bisa sama, ada yang bisa, itu sebabnya apa? Itu dipelajari di SLE. Nanti kalian yang mempresentasikan. Oke. Yes, Udah Miss. deh, ngantuk. Elis ngantuk. Nggak apa-apa, sambil rebahan nggak apa-apa. Kalau mau santai-santai nggak apa-apa.
Wah, Enggak, Farhan Miss. ngantuk, Farhan. No, Miss. Farhan ngantuk. Peregangan. Stretching. Oh. Nah, how do learners acquire a second language? Learners acquire a second language by making use of existing knowledge of the native language, general learning strategies, or universal properties of language to internalize knowledge of the second language. These processes serve as a means by which the learner constructs an interlanguage. Jadi ada interlanguage itu a transitional system reflecting the learner's current L2 language. Ini nanti entah di semester berapa ada ini interlanguage ini. Pembelajaran interlanguage. Terus communication strategies are employed by the learner to make use of existing knowledge to cope with communication difficulties. Jadi nanti di SLE ada strategi komunikasinya, gimana caranya memperoleh bahasa. Nah ini general learning strategies, nanti dibahas. Itu intinya gitu. Terus the goals, tujuan SLE itu ada dua. Ada tujuan deskriptif sama tujuan explanation. Jadi menurut Alice, ini tujuan deskriptif itu untuk to identify how learners acquire a second language. Jadi untuk mengidentifikasi bagaimana kita itu belajar memperoleh bahasa kedua. Terus yang fungsi kedua, ini explanation. Explanation itu penjelasan. That is to identify the external and internal factor that account for why learners acquire an L2 in the way they do. Jadi fungsi SLE yang kedua ini untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pembelajar itu untuk memperoleh bahasa kedua. Jadi misalnya Lena belajar bahasa Inggris tuh bisa cepat, bisa lancar, ngomongnya bagus. Tapi si Alice itu kok lama, dia nggak bisa-bisa ngomongnya, dia kurang lancar. Ini misal ya, itu kenapa? Pasti ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Ternyata setelah ditelusuri, itu si Lena itu lingkungan Lena itu bicaranya kebanyakan pakai bahasa Inggris. Makanya dia cepat tangkapnya. Sedangkan lingkungannya Alice itu kebanyakan pakai bahasa Sunda. Jadi dia susah untuk practice speaking English itu susah. Nah, itu kan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berdasarkan diri sendiri kalian. Niatnya belajar bahasa Inggris itu gimana, sejauh mana. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Ngantuk semua ini kayaknya. Next, general concept of monitor theory. Nah, jadi di SLE ini nanti ada namanya monitor theory. Jadi ada acquisition sama learning. Bedanya apa? Acquisition itu is a subconscious similar to the process of developing linguistic concept and rules which quite similar to the process of children acquiring their mother tongue in natural setting. Kalau learning, belajar, itu is a conscious process of internalizing linguistic system and rules, which results either from overteaching or a self-study of linguistic rules, atau formal learning. Jadi bedanya, acquisition sama belajar tadi ya, bedanya ini. Kalau acquisition, itu is a subconscious itu apa? Secara tidak sadar. Jadi kita memperoleh bahasa seperti bayi di sini kan, the process of children, proses anak-anak atau bayi balita memperoleh bahasa mereka, bahasa ibu, itu kan mereka nggak sadar kalau mereka tuh belajar bahasa. Mereka cuma mendengar dan tahu-tahu tiba-tiba dia tuh bisa menirukan bahasa ibunya, bahasa neneknya, ya kan? Dia kan nggak sadar kalau dia tuh belajar bahasa. Nah, kalau learning is a conscious process of internalizing linguistic system and rules. Jadi kalau dalam belajar, itu adalah proses secara sadar. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu secara sadar.
Kayak seperti ini kan kita sadar, kita belajar, kita niat. Nah, tapi kalau di SLE, acquisition, kita mempelajari prosesnya, proses belajar yang secara tidak sadar itu. Sampai sini jelas ya perbedaannya? Is it clear? Paham? Iya, paham. Sip. Di sini. Ini ada 5 hipotesis dari sebuah tokoh namanya Krashen. Krashen's 5 hypothesis. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, language acquisition itu secara proses tidak sadar. Kalau language learning itu apa yang terjadi di sekolah dan di lingkungan akademik. Jadi itu merupakan proses yang sadar. Tuh, hipotesis yang pertama. Terus yang kedua, ada monitor hypothesis. Attempts to explain how acquisition and learning are used. Jadi menjelaskan bagaimana akuisisi dan belajar itu digunakan. Next, the natural order hypothesis. Yang ketiga, claims that we acquire parts of a language in a predictable order. Some grammatical items tend to come earlier in the acquisition than others. For example, the ing progressive is acquired fairly early in the first language acquisition, while the third person singular is acquired later. Jadi the natural order hypothesis ini masalah kayak grammar, grammatical, aturan grammar. Terus yang keempat, comprehensible input hypothesis. Contains that more comprehensible input results in more decision. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Terus ada ini. Ada input. Terus ini di filter, kan ada bahasa ini di input. Terus filter, filter itu saringan ya, disaring. Terus di sini ada LAD, Language Acquisition Device. Jadi ada proses pemerolehan bahasa. Terus ada knowledge acquired, di sini ada pengetahuan. Nah, terus di sini ada monitoring. Terus output. Jadi sebelum kita mengeluarkan bahasa, itu sebelumnya ada input, terus di sini ada disaring, difilter. Nah, terus ini proses pemerolehan bahasa, dan di sini kita sudah mempunyai background knowledge. Nah, terus kemudian baru kita output. Next, tenang, sedikit lagi nih. Yang kelima, the effective filter. Nah, filter claims that affective variables do not impact language acquisition directly, but can prevent input from reaching what Chomsky called the language acquisition device. The LED is the part of the brain that is responsible for language acquisition. Seperti yang saya jelaskan tadi, LED itu proses ya, proses pemerolehan bahasa. Itu bagian dari otak kita yang bertanggung jawab untuk pemerolehan bahasa. Terus, natural approach. Natural itu apa? Natural? Alami, ya, pendekatan alami. NA's principles are based on the use of language in communicative situation, without recourse to native language, without grammatical analysis or grammatical drilling. Jadi dalam pendekatan natural, itu kita tidak dipengaruhi oleh grammar, tidak dipengaruhi oleh native speaker, tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi secara natural, pendekatan natural itu ya kita belajar apa adanya. Kita nggak tahu itu salah atau benar, gitu. Kalau kita belajar bahasa secara alami kan seperti itu, ya kan? Seperti anak kecil tadi, tahu-tahu dia bisa ngomong. Nggak tahu itu betul apa salah, tapi ada yang dicontoh, ada yang ditiru, gitu. NA is for beginners and is designed to help them become intermediate. Nah, jadi natural approach ini, itu diperuntukkan untuk beginners, untuk pemula. Nah, jadi NA ini untuk pemula dan didesain untuk membantu mereka menjadi intermediate, untuk menjadi lebih ahli dalam berbahasa Inggris. Nah, itu menggunakan pendekatan NA. Nah, aktivitas dalam natural approach tadi
TPR itu apa? Hai, TPR. Pernah dengar TPR? Nggak pernah, Miss. Nggak pernah? Oh, jadi TPR itu total physical response. Fisik, total. Respon fisik secara total. Nanti kita latihan TPR ya, nanti. Nah, use TPR to teach names of body parts, numbers, etc. Terus, introduce classroom terms and any items which can be brought to the class can be incorporated. Use names and items to make meanings of keywords clearer. Terus, use visuals. Jadi dalam natural approach itu kita bisa menggunakan gambar. Gambar majalah to introduce new vocabulary. Untuk mengajarkan vocab, kosakata baru, itu kita bisa menggunakan gambar, visual, atau dari majalah, dan lain-lain. Terus yang kedua tadi, menggunakan TPR untuk menerangkan nama-nama anggota tubuh, nomor, dan lain-lain. And number 6, combine use of picture with TPR. Jadi kita bisa mengkombinasikan, kita kalau ngajar di kelas itu, kita bisa mengkombinasikan antara gambar dan model TPR ini. Terus yang ketujuh, combine observations about pictures with commands. Jadi ada gambar sama komen. Komen itu perintah. Yang kedelapan, using several pictures, ask students to point to picture being described. Kita bisa menggunakan beberapa gambar dan meminta siswa untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Saya mau tanya, di sini sudah ada yang mengajar atau mengajar di kelas atau di kursusan gitu? Ada? Ada, Miss. Miss, Apa banyak? banyak. Banyak. Wah, keren ini ya. Jadi saya belajar bersama guru-guru keren ini. Ngajarnya bahasa Inggris juga, Mbak? Bahasa Arab. Oh, sama bahasa Arab juga. Oke, keren. Nanti kita bisa ini ya, sharing cara mengajar ya. Dalam bahasa Inggris. Lanjut. Nah, natural order of strategies of second language development. Ini kita latihan TPR dulu. TPR itu total physical response. Misalnya, saya bilang, touch your nose. Coba tirukan, touch your nose. Nah, itu TPR. Jadi total physical response. Jadi fisik kalian itu merespon. Stand up. Stand up. Ada yang berdiri nggak ini? Stand up. Nggak ada yang berdiri. Alice ikut senyum. Nah, gitu. Jadi dalam TPR seperti itu. Tadi terputus ya? Halo. Iya, Miss. Tes. Tadi terputus, maaf ya. Iya, Miss. Bermasalah. Iya, Miss, nggak apa-apa. Ya. Sinyalnya lagi jelek, Miss. Ya, TPR. Tadi saya praktisnya touch your cheek. Oke. Nah, itu namanya TPR. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak seperti itu, dia kan otomatis tahu ini pipi, ini hidung, ini mata. Nah, itu kan kita mengajarkan kosakata, vocabulary of body parts, ya kan? Nah, terus tahu. Terus raise your hand. Raise your hand. Nah, tahu kan kalau ini tangan. Raise itu mengacungkan. Jadi udah tahu. Oke, thank you. Itu TPR. Tahu ya? Asik kan belajar TPR? Asik. Iya, nanti kalau kalian mengajarnya itu kelas berapa? Kelas 1. Satu apa?
SMP, Miss. SMP SMP. MTS. Ya, MTS itu masih asik tuh diajak ini TPR. Nanti seru dia. Misalnya clap your hands. Prak prak prak. Ya, oke. Bagus. Itulah TPR. Berarti kayak gestur ya, Miss? Ya, betul. Terus dalam natural approach kita bisa pakai gambar. Gambar apa ya misalnya? Misalnya saya buat gambar, misalnya this is cat, gitu. Misal kalian bawa gambar kucing, terus kalian bawa gambar buku, itu bisa. Itu diantaranya kita menggunakan proses pendekatan alami, natural approach. Jelas ya? Lanjut. Nah, di sini natural order of strategies of second language development. Jadi dalam pengembangan bahasa kedua, itu di sini ada beberapa strategi. Kalian bisa melihat ini ya, ada 12 poin, ini bisa dilihat. Ada repetition. Repetition itu pengulangan. Terus memorization. Ada recalling songs, rhymes, or sequences by rote. Memorization itu bisa menghafalkan. Terus formulaic expressions. Ungkapan-ungkapan. Ada ungkapan sapaan, bagaimana cara kita berpisah dengan orang lain. Terus ada verbal attention getters, language that initiates interaction. Bahasa verbal. Terus answering the unison, responding with others. Jadi bagaimana merespon orang lain. Terus talking to self, elaboration, dan seterusnya. Yang terakhir ada role playing. Role playing ini bermain peran. Ini sering digunakan ketika kita mengajarkan bahasa Inggris entah di SD, SMP, atau SMA. Kan biasanya ada dialog dalam buku, dalam LKS, itu kan kita meminta siswa untuk role play, untuk bermain peran. Jadi kamu jadi guru, kamu jadi siswanya, nanti bikin dialog, itu kan sering. Itu ya. Terus ini conclusion-nya, the learner needs sama the teacher needs. Jadi pembelajar itu yang dibutuhkan apa sih? Itu di sini ada. Kita kalau jadi pembelajar itu kan punya ekspektasi untuk berhasil. Terus the confidence to take risk and make mistakes. Jadi kita harus pede. Belajar bahasa tuh harus berani untuk salah. Jangan malu ya. Saya pun kadangnya ya ada yang keliru. Misalnya mau bilang needed, jadi need saja gitu. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Terus a willingness to share and engage. Jadi keinginan untuk berbagi dan terlibat. Terus the confidence to ask for help. Jadi kepercayaan diri untuk meminta bantuan. Itu kalau kita jadi pembelajar itu kita butuh itu. An acceptance of the need of readjust. Jadi penerimaan. Terus the teacher need. The teacher need apa sih yang dibutuhkan oleh guru itu apa? Ini ada di sini. Ada respect for and interest in the learner's language, culture, thoughts, and intentions. Jadi penghargaan. Terus the ability to recognize growth points. Jadi kemampuan untuk ini mengatur poin-poin mengenai kekuatan bahasa dan potensi-potensi bahasa yang diajarkan. Terus the appreciation that mistakes are necessary to learning. Ya, ini tadi kan kalau siswa itu jangan takut salah. Kalau guru, kalau ada siswanya salah, itu ya tetap harus diapresiasi karena kesalahan adalah proses. So the mistakes is our process to learn the second language. Kemudian the confidence to maintain breadth, richness, and variety. To stimulate and challenge, tantangan dan menstimulasi siswanya. Kemudian a sensitive awareness, jadi kepedulian, when to intervene and when to leave alone. Jadi guru itu harus peduli kapan harus menemani muridnya belajar dan kapan harus memberikan waktu kepada muridnya untuk belajar sendiri. Itu.
yang kita pelajari hari ini. This is our sorry. This is my short explanation, my short sharing about SLA. Thank you. Sudah selesai. Prok. Gimana? Overall paham ya tentang penjelasan saya tadi ya? Tentang SLA. Gimana? Sedikit mau nanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan ada itu ya, kesalahan itu adalah sebuah proses, Bu ya. Bagaimana jika murid tersebut takut salah atau malu kalau salah, Bu? Nah, itu tugas kita sebagai guru, bagaimana memberi semangat dia agar tidak takut salah. Tugas kita gimana? Bisa dengan siswa biasanya kan punya teman dekat yang sering diajak ngobrol, itu bisa kita kelompokkan dengan itu. Dan kita terus motivasi. Apa Arli punya cara yang lain? Itu bisa, Bu. Kadang tuh kan ada orang yang takut salah sama malu kalau salah, Ibu ya. Iya. Itu kita ingatkan, hidup itu ya penuh kesalahan. Presiden aja banyak salah, banyak disalah-salahin, apalagi kita, iya kan? Nah, iya, orang nomor 1 di Indonesia itu loh banyak yang nyalain, kasihan kan? Nah, apalagi kita masih belajar, apalagi muridmu. Nah, makanya jangan takut salah. Kalau ada yang salah, itu kita sebisa mungkin jangan tertawa dan mengingatkan teman-teman yang lain itu jangan tertawa. Karena salah itu normal. Bahasa kalau takut salah ya bubar. Nanti kita nggak jadi belajar. Gitu. Ya, kalau ada orang tanpa kesalahan itu merupakan kesalahan besar, Bu. Iya. Orang tanpa kesalahan merupakan kesalahan besar gitu. Iya. Iya, bisa. Bisa aja Arli. Oke. Terima Gimana? kasih, Bu. Ya, thank you for the questions. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Before we end our meeting this afternoon? Maaf, Bu, lagi, Bu. Oh iya, Arli tanya terus ini aktif ya. Oke, bagus. Tadi kan katanya anak kecil itu lebih mudah, Bu, ya untuk belajar bahasa ya. Apakah saya harus kembali ke masa muda, Bu? Anak kecil. Enggak juga untuk sih. Mudah belajar bahasa, Bu. Nah, enggak juga. Ini terima kasih sudah mengingatkan ya. Jadi anak kecil itu memang ada yang mengatakan seperti itu. Lebih mudah menyerap kan. Ya, terus apa yang kita harus lakukan, Bu? Nah, mudah, Bu. Tapi sebentar Arli, ada teori juga yang menyebutkan kita ini kan sudah termasuk dewasa. Nah, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita sudah mempunyai background knowledge. Background knowledge itu kan, apa sih Indonesianya background knowledge itu? Latar belakang ilmu. Kita sudah punya latar belakang ilmu yang banyak. Nah, orang dewasa pun itu bisa menyerap bahasa lebih dari satu bahasa asing lebih mudah itu bisa. Karena dia itu otaknya sudah nalar. Kalau anak kecil, dia itu proses nangkepnya itu cepat. Tapi kan dia ya cuma nangkep aja itu tadi. Berarti hanya tahu pengucapan tapi tidak tahu teori ya, Bu? Iya. Kalau masa kita bicara sama anak 3 tahun dengan bahasa Inggris, kita sudah bertanya sama dia gini, apa antara baik dan buruk. Kan dia ngomongannya itu kan masih natural kan. Nah, kalau kita itu sudah dewasa, adults, kita termasuk adult learners. Jadi pembelajar yang dewasa. Gitu. Jadi masih tetap bisa, nggak usah kita kembali ke masa kecil itu nggak mungkin, Arli. Bu, ada mesin waktu, Bu. Apa? Siapa tahu ada mesin waktu bisa kembali ke masa lalu. Oh, iya. Saya pernah baca itu ada mesin waktu. Nggak ada, Saya kira nggak ada. Ada, Bu, Doraemon, Bu. Oh, Doraemon. Tontonannya Doraemon tuh udah dewasa dia. Iya, nggak apa-apa. Thank you, Arli.